Bagi umat perjanjian baru, kata dosa yang paling sering atau paling banyak digunakan adalah hamartia. Kita tahu kan dosa ini arti kata hamartia itu artinya meleset ya saudaraku. Tidak kena sasaran. Jadi setiap orang Kristen itu sebenarnya saudaraku ditargetkan untuk tidak meleset. Tidak meleset ini yang tadi sudah saya katakan. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dalam hal ini pengertian luncas atau hamartia bukanlah dosa yang fatalistik. Jadi pengertian kata dosa yang terjemahan aslinya menggunakan kata hamartia itu tidak fatalistik loh. Artinya hanya meleset. Meleset. Tapi saudaraku, ini hal yang sulit. Ada beberapa kata lain untuk dosa dalam perjanjian baru, ya. Adikia itu kejahatan. Parabasis itu pemberontakan. Enggak ditulis di sini enggak. Ya. Kakos. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, saudara dan saya kan sudah belajar dan sekarang saya kemukakan lagi bahwa semua dosa itu telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Selesai. Selesai. Jangan berkata enak dong, nanti dulu. Semua akibat dosa telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Selesai. Tetapi manusia, orang yang tidak mendengar Injil, dihakimi menurut perbuatan. Kalau dulu kan kita berpikir, biar dia baik, kan pasti punya dosa. Tidak mungkin dia selamat. Biar dia baik, dia tidak sempurna. Tidak mungkin dia selamat. Gitu. Kalau sekarang kita berkata, semua dosanya telah dipikul. Memang dia tidak sempurna. Tapi ketika dia berbuat baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan, itu dinilai Tuhan sebagai perbuatan untuk Tuhan sendiri. Dia bisa masuk, dunia akan datang. Ini orang yang tidak mendengar Injil atau yang mendengar Injil salah. Adapun untuk orang Kristen, orang percaya, kita harus menjadi sempurna. Jadi dosa dalam perspektif umat perjanjian baru itu adalah tidak kena sasaran. Jadi kalau orang hanya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, itu belum suci. Yang namanya suci itu hagios. Berbeda dari yang lain. Kalau dalam bahasa Ibraninya kadosh. Ya, dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Nah, dalam Yesus Kristus bagi yang benar-benar telah lahir baru dan mengerjakan keselamatannya, pasti selamat. Tapi bukan hanya diperkenan masuk dunia akan datang, saudara. Menjadi anggota keluarga Allah. Nah, banyak orang Kristen yang konsepnya mengenai dosa itu belum tepat. Jadi tidak heran kalau mereka, saudaraku, merasa diri sudah benar karena Tuhan Yesus telah memikul dosanya. Bukan dosa lu doang yang dipikul, tahu? Dosa semua manusia. Dosa dunia ini. Yang oleh karenanya, orang yang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah, bisa dihakimi. Dan bukan tidak mungkin mereka masuk dunia yang akan datang. Tetapi buat saudara dan saya, justru ditempatkan di tempat yang sulit. Karena kita yang mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus masuk proses. Dikembalikan ke rancangan semula Allah. Nanti kita kan belajar bahwa pembedaan dosa jangan secara kuantitatif, tapi secara kualitatif. Dosa kecil, dosa besar, itu sebenarnya tidak ada. Mencuri orang uang 1.000, mencuri orang 1 juta, itu sama. Mencuri. Cuman memang akibat sosialnya beda. Ya. Tapi mencuri juga, sama mencuri. Dosa dalam arti kualitatif adalah ketika seseorang tidak membereskan dosanya, biar mencuri jarum,
binasa dia. Nah, kalimat ini sebenarnya kalau salah dimengerti juga berbahaya nih saudaraku sekalian ya. Kita kembali ke pokok ini saudaraku ya. Semua dosa dipikul oleh Tuhan Yesus. Oke. Bagi orang non-Kristen atau orang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah, dihakimi menurut perbuatan, saudara. Tapi kalau mereka menolak Tuhan Yesus, maaf ya, terhadap Tuhan Yesus begini, sebaik apapun dia binasa. Dan pada kenyataannya, berat ngomongnya nih, pada kenyataannya, orang yang terang-terangan melawan Tuhan Yesus tidak mungkin baik. Tidak mungkin baik. Pasti ada sakitnya dia. Tidak mungkin baik. Masuk Pak? Bukan karena saya Kristen loh. You buktikan ya, kalau orang non-Kristen tidak menjahati Tuhan Yesus, lumayan baik. Tapi kalau menjahati Tuhan Yesus, tidak mungkin dia baik. Nanti dibuktikan dalam pengalaman. Dari wajahnya saja udah tahu. Loh, percaya nggak saudara? Dari wajahnya saja udah ketahuan. Ini butek nih orang. Jadi dosa itu kan meleset, saudaraku. Artinya meleset. Bagi orang Kristen, dosa itu meleset, saudaraku. Ini agak mengerikan sebenarnya. Agak mengerikan sebenarnya. Mengerikannya begini, saudara. Kita kan harus sampai sini kan? Amin. Walaupun gambaran ini susah, nggak tepat betul, saudara. Harus sampai di sini, saudara. Tapi ada banyak orang Kristen sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, belum sampai ke dalam loh. Tapi merasa dosanya sudah dibereskan. Dosanya merasa sudah dibereskan. Saya cuma takut saja, walaupun dia mencuri jarum yang tadi saya katakan itu, tapi dia tidak merasa perlu untuk membenahi karakter dosanya yang mencuri jarum itu. Merasa diri baik, saudaraku. Padahal dia diberi banyak, dituntut banyak. Saya cuma khawatir Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Lebih baik kamu tidak mendengar aku, tidak mengenal aku, dosa kamu gak salah. Kamu berkata, aku melihat kekal dosamu. Ini faktanya banyak orang-orang Kristen yang belum sampai lingkaran ini menurut yang saya pahami. Lu masih kalah baik dengan orang non-Kristen. Tapi you merasa sudah selamat. Padahal kamu diberi banyak. Kamu dituntut banyak, saudara. Jadi dosa jangan besar atau kecil, tapi bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Artinya orang yang tidak pernah membereskan keadaannya di hadapan Tuhan. Belum selesai loh saya ngomong loh. Saya mau siap-siap ngomong loh. Jadi ketika dia ada di sini, dia berkata, Tuhan aku belum seperti yang kau kehendaki. Maafkan aku. Jangan sombong. Jangan berkata, Tuhan maafkan dosa-dosaku. Yang mana? Semua aja deh. Itu kurang ajar loh. Karena kamu diampuni untuk diperbaiki. Jangan sampai seperti anak sulung yang merasa tidak terhilang padahal terhilang. Ada di sini tapi merasa sudah beres. Ketika Anda ada di sini pun walaupun dekat belum masuk, Anda harus merasa, Tuhan aku belum sampai di sini. Apalagi masuk ke sini. Nah biasanya menurut saya, kalau sudah masuk ke dalam sini, dia akan terus nih. Dia akan terus ke tengah. Biasanya ada yang belum sampai ke tengah mati. Betul. Nanti posisinya di kerajaan surga tentu beda dengan orang yang sampai ke sini. Pak, tadi Bapak berkata, yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang mendengar Injil dari umur 10 tahun, beda dengan yang mendengar Injil dari umur 60 tahun. Iya, memang Tuhan Yesus berkata, hal duduk di sebelah kanan kiriku, Bapak yang menentukan. Memang ada penetapan, itu prerogatif Tuhan. Mau saya tambahkan enggak? Tapi agak mengerikan ini. Bukan tidak mungkin di surga pun masih ada pertumbuhan. Kalau saya bilang kompetisi nanti agak berbahaya. Sekarang gini loh. Aku dilahirkan di tempat pedalaman Irian, Afrika, dengar Injil usia 60 tahun. Dia di Jakarta lahir sebagai orang Kristen dengar Injil. Umur 60 tahun udah sakit kanker lagi, cuma 2 tahun, mati.
Ya jelas dia nggak akan bisa seperti yang dari umur 10 tahun atau dari kecil Kristen lalu bertumbuh. Betul nggak? Tapi masih ada kehidupan yang akan datang. Jadi masih ada kesempatan, keadilan Tuhan pasti terjawab nanti. Tapi yang terakhir ini kalau saya bicara orang tidak siap, nanti Anda kan berkata, wah di surga masih ada kompetisi dan lain-lain. Nah itu, seandainya ada emangnya keberatan kah? Nah makanya lah ya kan saudaraku. Jangan sampai Anda ada di sini, tapi Anda tidak merasa Anda belum. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosaku. Dia telah memikul di kayu salib, telah beres. Betul. Tetapi kalau kamu anak Tuhan, kamu dirancang sempurna. You must be perfect. Harus. Kalau sudah harus itu mesti. Kudu. Nah bisa tidak. Kalau you tahu mesti. Lalu kamu tidak melakukan. Kamu kan tidak menghormati Tuhan. Buat apa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan. Tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi berat. Karena tahu. Lebih baik you nggak tahu. Suka-suka dah. Sekarang saudara tahu. Wah berat dong Pak. You hidup cuma 70 tahun sampai 90. Begitu Anda tutup mata. Anda lihat 70 tahun. Betapa singkatnya. Seperti mimpi. Syukur kita tahu. Dan kalau kita tahu. Kita mau kejar harta surgawi ini. Nah. Lalu sangat penting untuk dipahami. Sangat penting untuk dipahami bahwa dosa bukan hanya menunjuk terhadap tindakan lahiriah manusia, tetapi dosa juga bersifat batiniah. Dalam Alkitab sangat jelas ditunjukkan perhatian Tuhan Yesus terhadap praktek kehidupan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka sangat dikecam oleh Yesus. Kecaman Tuhan Yesus terhadap mereka berakar pada pola hidup keagamaan mereka yang sangat legalistik dan formalitas. Legalistik itu apa? Ya, melakukan hukum sesuai dengan bunyinya. Bunyinya tok. Ya. Jangan membunuh. Artinya kalau tidak nusuk perutmu, kamu nggak mati, belum kubunuh. Betul nggak? Tuhan bilang kamu membenci, kamu bunuh. Berarti. Sekarang bagaimana mau bilang dosa besar, dosa kecil? Apa ukurannya dosa besar, dosa kecil? Sebab dosa bukan hanya menunjuk tindakan lahiriah, tapi juga batiniah. Gimana bisa menunjuk dosa besar, dosa kecil? Tetapi yang penting, kalau seseorang menyadari bahwa dia belum seperti yang Allah kehendaki, apapun dosanya bisa dibereskan. Tapi kalau orang tidak menyadari keadaannya belum seperti yang Tuhan kehendaki, memang dia tidak menghargai Tuhan dan tidak menghormati korbannya di kayu salib. Bagaimana mau bicara soal dosa besar, dosa kecil? Sebab dosa bukan hanya menunjuk tindakan lahiriah, tapi juga batiniah. Kan ya ketahuan, saudaraku. Jadi sebesar apapun dosa itu, orangnya kejam, bengis, suka benci orang, gampang tersinggung. Tapi dia menyadari salahnya. Ya Tuhan, aku belum seperti yang kau kehendaki. Dia diampuni. Kan Tuhan berkata, kalau kamu mengakui dosamu, Tuhan setia dan adil. Betul nggak? Tapi kalau seseorang merasa, aku udah baik, aku udah mencuri, aku udah membunuh. Tuhan bilang, hei kamu kuburan. Betul nggak? Matius 23 ini kan pasal kecelakaan. Artinya celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Begitu. Di antaranya kamu yang dari luar seperti kuburan. Putih dalamnya tulang belulang. Memang kamu nggak mencuri, nggak membunuh. Kamu baik, tapi batiniahmu buruk. Nah, saudara sebagai orang Kristen kan harus sempurna toh, amin. Dibereskan batiniahnya kan. Nanti di situ saya tulis juga, yang namanya membunuh bukan hanya menghabisi nyawa orang, membenci membunuh. Yang namanya berzina bukan hanya melakukan hubungan seks di luar nikah, melihat lawan jenis mengingini, bergerak syahwatnya, kamu berzina. Oke, you tidak membunuh, tapi sombong, oke? You angkuh, you membenci, itu kan hal-hal yang meleset, betul nggak? Karena Tuhan menghendaki kita tepat memiliki sikap hati seperti Tuhan Yesus. Makanya sempurna seperti Tuhan Yesus itu sebenarnya abstrak. Nah kalau dulu kita khotbahkan, mari kita hidup suci, kita taati firman, kita dengar-dengaran pada firman, taat pada firman. Firman yang mana? Nggak tanggung jawab tuh orang-orang itu. Sesuai firman Tuhan. Hidup kita sesuai firman. Yang mana firman itu?
sesuai firman itu sesuai dengan rema. Suara Tuhan dong. Harus bisa mendengar suara. Ya logos harus dengar dulu baru bisa dengar rema. Logosnya udah salah, gimana remanya bisa dia dengar? Jadi lucu, ada dosa besar, dosa kecil, dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi di Alkitab ada. Maksudnya dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak dibereskan. Dosa dalam arti keluncasan. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu dosa yang dibereskan. Yang mendatangkan maut yang tidak dibereskan. Jadi bukan kuantitatif tapi kualitatif. Nangkep gak? Seburuk apapun kita, sejahat apapun kita, kalau kita membereskannya, tidak mendatangkan maut. Tapi sekecil apapun kesalahan itu, tidak kau bereskan, mendatangkan maut. Jadi kalau kita ketemu, itu kan konteksnya soal kamu doain orang sakit, dia sembuh, betul nggak? Kalau dia, kan ada hubungannya dengan hal seperti itu. Dia berdosa, dia diampuni, selama dosa itu bukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya gimana Pak? Kalau kita ketemu orang yang tidak bisa diperbaiki, mau didoakan gimana pun juga percuma. Oke, teruskan Pak, dibaca Pak. Sedemikian legalistik dan formalitasnya sehingga mereka jatuh ke dalam kemunafikan yang sangat dibenci oleh Allah. Iya, terus. Dalam Roma 1:29-31 digambarkan dengan baik gabungan antara dosa lahiriah dan batiniah. Beberapa hal dalam daftar ini dapat dibuktikan secara objektif, seperti pembunuhan, perselisihan, dan suka mengumpat, tetapi yang lain seperti kedengkian, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan, termasuk sikap dan bukan tindakan. Walaupun hal itu tentu saja terlihat dari tindakan-tindakan. Banyak ayat lain yang menunjuk hal ini. Jelaslah bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar di antara berbagai jenis dosa. Mulai dari tindakan kriminal seperti pembunuhan sampai kepada sikap hati seperti rasa iri atau benci. Di sini dosa ditafsirkan secara jauh lebih luas jangkauannya daripada istilah-istilah secara hukum. Ya, ulangi kalimatnya Pak. Bagus kan kalimatnya? Di sini dosa ditafsirkan secara jauh lebih luas jangkauannya daripada istilah-istilah secara hukum. Istilah secara hukum, membunuh, mencuri, berzina. Berarti enggak saudaraku? Dosa ditafsirkan lebih jauh, saudaraku. Sifat dosa secara batiniah tidak selalu mudah diketahui oleh manusia. Tetapi Allah mengetahui dan menghakimi gerak batin itu, sama seperti ia mengetahui dan menghakimi perbuatan-perbuatan lahiriah. Oleh karenanya dalam Alkitab berkali-kali ditulis bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguji batin atau hati manusia. Tuhan bukan saja memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan. Oke. Ini kalimat-kalimatnya bagus ya. Bagus. Ini kalau pengkhotbah mesti belajar menggunakan kalimat-kalimat ini. Ya. Bagus kalimat ini. Terus Pak, dalam Lukas 18 ayat 9-14 ditunjukkan suatu perumpamaan yang memuat sindiran yang ditujukan terhadap sikap hidup orang Farisi yang selama itu dipandang sebagai manusia suci yang berstandar moral tinggi. Pemungut cukai dibenarkan, tetapi sebaliknya orang Farisi tidak. Di sini jelaslah bahwa Tuhan meneliti sikap hati seseorang lebih dari fakta lahiriahnya. Ini kan kalau pemungut cukai berkata, aku orang berdosa. Dia tidak berani mengangkat kepala. Tetapi orang Farisi ahli Taurat berkata, Tuhan aku memberikan perpuluhan. Aku tidak berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. Aku gak seperti orang itu. Tapi Tuhan membenarkan pemungut cukai yang berkata, aku orang berdosa. Sampai mengangkat kepala pun dia tidak sanggup. Tuhan yang seperti ini, Tuhan yang sangat cerdas. Dan kalau kita belajar kebenaran ini, kita jadi orang Kristen yang cerdas. Makanya kalau hamba-hamba Tuhan belajar begini, udah gak bisa berakting lagi. Oh Tuhan yang sungguh ajaib, malu. Tahu ya? Dulu kan saya begitu.
beraktingnya itu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gitu-gitu. Gitu-gitulah. Sekarang kan jangan berakting lah. Kalau saya berakting memang akting saya begini saudaraku. Jadi bukan karena dibuat-buat ya. Ya belum sempurna tapi setulus mungkin lah. Kalau khotbah kalian lagi dia mengerti. Doa pun juga jangan dibuat-buat. Biasa Tuhan kamu mendengar firman-Mu. Begitu saudara. Nah kalau doa Jumat seperti sebentar ini ya. Dulu suka aku jaga-jaga doa. Ada orang Katolik, orang Protestan. Gak enak bahasa roh. Saya jadi terikat. Sekarang saya lepaskan. You suka duduk, silakan. Saudara suka doa di sini duduk. Anggap gua sesat, pergi sono. Udah, lepas saja sudah. Begitu. Kan jadi merdeka saudara. Kalau dulu kan, ya saudara sekalian. Anugerah Tuhan yang rahmani dan rahim. Dicurahkan dari surga. Terus jalannya pun terus beda gitu. Tapi sekarang kita malu. Tapi ada orang yang tidak tahu, dia tidak tahu. Dia munafik tapi dia nggak tahu dia munafik. Udah susah deh kalau begitu. Sampai suara Tuhan pun dikarang-karang, padahal bukan suara Tuhan. Nekat. Kesombongan yang bertahta di hati orang Farisi telah menghapus segala kebaikan lahiriahnya. Betul nggak? Ulangi kalimat-kalimat begini bagus-bagus ini. Coba ulang nih. Kesombongan yang bertahta di hati orang Farisi telah menghapus segala kebaikan lahiriahnya. Ya aku takut juga kita berbuat baik sama orang, tapi kesombongan di sini menghapus apa tuh? Segala kebaikan. Kalau kita misalnya memberi baik dong, tapi supaya kamu lihat orang kamu dapat upahnya, selesai udah. Oke teruskan. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati dan pertobatan pemungut cukai menghapus segala kebejatan yang nampak pada fakta lahiriahnya. Disucikan tuh batinmu sekarang, bukan nanti. Dosa kecil, kok bisa tahu kecil besar? Siapa yang tahu batin manusia? Kalau mencuri uang 10.000 sama 1 miliar bisa dihitung. Tapi kalau batin? Aduh saudara, kebenaran-kebenaran seperti ini nggak terbantahkan. Kalau sampai ada orang bisa membantah, saya nggak tahu di mana akal jujurnya dia. Oke, teruskan Pak. Dalam Matius 5, Tuhan Yesus menguraikan tentang golden rule yang diperuntukkan bagi warga kerajaan surga. Dari beberapa contoh yang dikemukakan Tuhan Yesus, kita menemukan tekanan Tuhan pada hal batiniah. Menurut dunia, konsep membunuh kalau seseorang menghabisi nyawa orang lain. Tetapi hukum yang diberlakukan bagi anak Tuhan adalah, kalau seseorang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Dalam Matius 5, 21-22, kemarahan yang membuat kebencian dan kecaman yang bermuatan kebencian dikategorikan sejajar dengan pembunuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, firman Tuhan berkata, seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Larangan membunuh bukan saja berorientasi pada pembunuhan secara lahiriah atau badan. Menurut perjanjian baru dari ucapan Tuhan Yesus sendiri, sikap hati yang negatif pun sudah berkategorial pembunuhan di mata Allah. Tidak mengasihi sesama atau membenci sesama adalah tindakan pembunuhan di mata Allah. Tuhan memberikan hukum ini untuk umat perjanjian baru. Warga kerajaan surga yang memiliki Roh Kudus, yang dimungkinkan untuk melakukan hukum ini dengan benar dan sempurna. Harus diakui bahwa sebelum pembunuhan jasmaniah terjadi, pada umumnya selalu diawali dengan sikap hati yang negatif terhadap sesamanya. Kemarahan, dendam, sakit hati, dan perasaan negatif lain adalah pemicu sebuah pembunuhan badan. Ya, kalau orang penakut, orang tidak berdaya, dia marah, dia dendam, dia benci. Dia hanya begini, sialan setan. Seandainya dia kuat, seandainya dia punya kesempatan, dia membunuh. Dia tidak membunuh secara fisik maksudnya, hanya karena nggak mampu. Sama dengan nanti soal perzinahan. You tidak berzina hanya karena nggak punya kesempatan. Kalau punya, iya, bisa. You tidak nyontek karena nggak ada kesempatan nyontek, atau guru matanya melotot begini.
Makanya ada orang berkata begini, gua mah kagak mau menyontek kecuali terpaksa. Nggak boleh, nggak bisa. Amit-amit gue berzina. Kecuali kalau bintang film sih ya diperhitungkan. Loh, amit-amit gue korupsi atau mencuri. Tidak akan. Tapi kalau terpaksa sih ya apa boleh buat. Itu namanya ketaatan bersyarat. Ketaatan itu harus unconditional. Aku taat walau. Bukan taat kalau. Dan banyak di antara kita itu sampai tingkat begitu. Tuhan tuh melihat. You benci. Tapi nggak berdaya ngelawan dia. Kalau kamu berdaya, kamu lawan dia. Kalau kau berdaya, kuat. Kamu bunuh dia. Makanya saudara sekalian, hati-hati. Ada agama-agama yang kalau dia lemah, dia baik-baik, dia bersahabat. Dia kuat, you disingkirkan. You dibunuh. Biasanya agama seperti ini agama yang menganggap di luar agama dia kafir. Dan memang tidak semua orang beragama itu berkata begitu. Ada sebagian. Orang Kristen tidak boleh. Di luar Kristen kafir. Pengertian kafir itu harus dimengerti dengan benar. Dia juga beragama loh. You nggak bisa bilang kafir loh. Cuman dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan Tuhan berdoa loh untuk mereka. Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah kalau Tuhan aja memberikan pengampunan untuk mereka yang tidak tahu apa yang dia perbuat. Mosok kita nggak rela orang yang tidak tahu masuk dunia akan datang. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tetangga kita bukan orang Kristen masuk neraka. Karena keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Kayak lu yang bertuhan. Dia juga bertuhan tahu. Cuman dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Orang-orang Yahudi itu bertuhan. Tapi dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menyalibkan raja mereka sendiri. Yahweh, Allah mereka sendiri. Tuhan aja memberi pengampunan kok kita tidak. Jangan begitu. Jangan jadi orang beragama yang menganggap orang lain yang tidak seagama dengan saudara, tidak seagama kita dengan kita orang Kristen, ya bukan orang Kristen itu kafir. Jangan. Jangan itu ketahuan bahwa dia nggak cerdas, saudaraku. Jadi Kristen itu yang cerdas. Dia tidak kafir, tapi dia tidak tahu jalannya. Amin, saudara. Cerdas kan? Tuhan kita Tuhan yang cerdas. Aduh. Nanti ya, kalau kita mengerti kebenaran tuh, wah semua jadi terbuka. Seperti misalnya soal persembahan. Sudah kasih persembahan, Tuhan lipat gandakan. Itu kan Tuhan yang gak cerdas. Tuhan kan gak lihat persembahanmu berapa jumlahnya dikalikan. Hatimu itu waktu memberi itu gimana. Kok lihat barangnya loh. Makanya kasih yang banyak ya. 10 jadi 30 jadi berapa? 300. Jadi 600. Jadi 1000. Kasih yang banyak, berlipat ganda. Kok kayak gampang lah hatinya dia waktu memberi bener enggak? Tuhan yang enggak cerdas dong lihat. Cuma lihat jumlah yang digandakan. Tuhan lihat hatinya. Dan orang Kristen diajar bukan memberi tapi mengembalikan. Semua juga milik Tuhan. Coba, ini kalau kita bongkar begini, kita jadi nekan dengerin orang-orang yang ngomong begitu. Nek, kamu kok nggak bodoh ya? Bodoh sekali. Bukan bodoh, bodoh sekali. Sekarang you bayangkan kalau misalnya begini, kalau cerdas ya. Mari kita berikan persembahan, angkat amplop ke atas. Tuhan macam mana yang seneng lihat orang kasih duit dengan amplop diangkat ke atas. You cari deh Tuhan macam apa dia itu. Tuhan kan lihat hati kamu. Nggak usah pakai diangkat-angkat lagi pula kamu mengembalikan milik Tuhan. Kamu dikasih nafas 1 jam berapa miliar. Coba kamu dibuang ke sana yang ada napas. Misalnya ini orang kaya dibuang ke atas. Enggak dibawa apa Apollo atau apa gitu. Mau dilempar. Oh jangan. Lempar. Jangan. Ya mau dibayar berapa? Kasih 10 miliar. You sebab turun. Ya boleh. Tuh dia demi nggak dilempar dia turun 10 miliar. 100 miliar dia juga bayar. You di sini boleh narik napas sebanyak-banyaknya. Loh kok you kok masih ngitung sama Tuhan itu bagaimana? Kita enak banget ngelihatnya. Itu nggak bodoh sebenarnya, tapi bodoh sekali.
Dan Tuhan yang senang lihat begitu bukan Tuhan kita. Ngerti nggak saudara? Tapi itu sudah jadi kebiasaan di mana-mana begitu. Ya nggak bener lah saudaraku. Kita belajar hal yang benar, jadi cerdas dalam banyak hal. Jadi cerdas. Gitu loh saudara. Oh kita nari-nari. Bukan nggak boleh. Tapi kalau nari-narinya cuma karena mau goyang. Terus irama juga bagus gitu. Emangnya Tuhan di surga tuh seneng yang gitu. Kan yang penting hatimu. Tuhan memanggil kita untuk membuang segala perasaan negatif yang merupakan dosa di mata Allah, walau belum merupakan tindakan yang kelihatan di mata sesama. Harus diperhatikan bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan sikap batin atau hati seseorang. Larangan tidak membunuh ini juga berkenaan dengan pembunuhan iman seseorang. Tuhan menghendaki agar kita tidak menjadi batu sandungan orang lain yang membuat iman seseorang gugur. Iya, apalagi pengajar yang buat iman seorang sesat. Lebih baik batu kehilangan diikat di lehernya dibuang ke laut. Saya terus terang ya kagum dengan keberanian mereka loh. Saudaraku sekalian, hari-hari ini Tuhan berbicara kepada saya. Ada visi tahun 2015. Ada tahun di mana Tuhan akan membuat berkat berlipat ganda. Nah tahun berikutnya gimana? Lalu berkat itu berlipat ganda untuk apa? You bakal mati, jangan terikat dunia. Nah saudaraku sekalian, batin ini yang dilihat Tuhan, Pak. Amin. Ada orang yang duduk di depan seperti ini, kenapa? Karena mau dengar dengan jelas. Tapi duduk supaya kelihatan nih, gua orang utama. Itu salah. Tapi nggak mungkin dong. Tuhan kan lihat batin saudara. Sekarang kalau uang you 2 juta, you kasih 1 juta, udah besar banget. Uangnya 10 miliar, kasih 1 miliar, itu mas harus 10% bro. Masa dihitung pakai jumlahnya, nggak ada ucapan terima kasih. Ngasih Tuhan loh. Jadi nggak ada ucapan terima kasih, sorry. Batinmu yang harus diuji, amin. Batinmu bro. Anda tahu di Amerika ada gereja yang dari kristal. Sekarang dibeli sama gereja mana itu. Bangkrut kan. Anda tahu nggak? Ubinnya ada nama-nama orang. Yang jumlahnya makin besar, makin dekat dengan mimbar. Tuh. Saya sudah baca nama-namanya begini. Saya sudah ada di situ bro. Waktu kebaktian saya di belakang gitu, saya ngeliatin gitu. Rata-rata kulit putih, kulit hitamnya hampir sedikit, hampir nggak ada. Itu agak rasial juga menurut saya waktu itu. Yang berdiri pun hampir nggak ada. Saya mungkin sendiri atau sendiri mungkin saya dengan teman saya ngeliatin gitu. Kalau nggak salah waktu itu lagi, jadi bukan khotbah, kayak apa namanya, dialog gitu. Dialog dengan kalau nggak salah dengan pemain Ben Hur, bintang film pemain Ben Hur, kalau nggak salah. Iya, saya tahu namanya pokoknya. Lagi dialog saja. Tapi saudara, musiknya konser. Konser, biola, lengkap penuh nih. Terus yang main harpa, dia punya itu gaun, sampai ke panjang gitu. Kayak pengantin, gaunnya panjang nih. Cantik, indah banget. Bangkrut. Namanya diukir. Kalau orang barat mungkin bolehlah begitu kali ya. Tapi tetap itu enggak. Kalau gereja akhir zaman, gereja yang kembali kepada kebenaran. Enggak ada ucapan terima kasih. Di atas 5 juta terima kasih. Di bawah 5 juta benar-benar tidak manusiawi itu. Semua juga untuk Tuhan, saudara. Benar atau benar? Ini masih bicara soal batin. Kalau Anda tidak dilatih untuk mengenal kebenaran di dalam batin, ya udah rusak saudaraku. Oke, di halaman 4, ini soal zina tadi sudah jelas ya. Memandang wanita atau lawan jenis bergerak syahwatnya. Kalau dalam seksologi ditandai dengan ereksi. Tindakan ini diidentifikasi oleh Yesus sebuah perzinahan. Bergerak syahwat, bukan syafaat. Beda.
dalam mengadakan pembedaan, itu penting. Dalam mengadakan pembedaan ini, janganlah kita tergelincir ke dalam pengertian dosa secara kuantitatif. Tetapi kita harus memahami dosa secara kualitatif. Sebab soal dosa adalah pengertian batiniah. Ya, soal perempuan berdosa yang diampuni banyak, mengasihi banyak. Saya itu mengerti betul loh soal ini. Jadi kita ini mesti selalu merasa nggak ada artinya. Tolong ya, kita ini kalau dibanding kesucian Tuhan itu kita ini jauh. Saya termasuk saudara, belum apa-apa. Ayo kita bertumbuh terus ya. Terus baca Pak, bagus kalimat-kalimatnya ini. Gereja Protestan menentang dosa kuantitas menurut konsep agama Kristen non-Protestan. Pembedaan dosa dalam gereja non-Protestan ini nampak dalam beberapa hal. Misalnya, dosa sehari-hari dan dosa besar. Dosa-dosa di dalam hati dan dosa-dosa pokok. Di dalam pembedaan dosa ini tampaklah bahwa dosa dipandang sebagai pengertian moral semata-mata. Harus diingat bahwa manusia tidak hanya berdosa saja, tetapi di hadapan Allah ia pun seorang berdosa di dalam keseluruhan hidupnya. Tiap-tiap dosa terhadap manusia adalah dosa terhadap Allah. Dan setiap dosa kepada Allah adalah dosa kepada sesama manusia. Dalam hal ini nyatalah adanya garis vertikal dan horizontal. Iya, dosa sehari-hari dan dosa besar. Kalau dosa sehari-hari itu biasa tuh, kecil-kecil. Dosa besar waktu kau pergi melacur, pergi bunuh orang, itu dosa besar. Enggak begitu. Semua dosa sama. Keadaan yang dilihat, amin. Keadaanmu ini sudah berkenan tidak di hadapan Tuhan. Makanya ada kalimat ini, harus diingat bahwa manusia tidak hanya berdosa saja, tapi di hadapan Allah ia pun seorang berdosa dalam keseluruhan hidupnya. Aku belum seperti yang dia kehendaki. Artinya masih meleset. Jadi kalau malaikat lihat, dia berkata, terlalu. Oke, teruskan. Teruskan dong. Perbedaan yang paling mencolok antara kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus dengan agama-agama pada umumnya adalah dalam kekristenan dosa bukan lagi menjadi masalah. Sedangkan yang dipersoalkan oleh agama dan kepercayaan pada umumnya adalah masalah moral. Harus dipahami bahwa Tuhan Yesus telah membayar dosa manusia di kayu salib. Masalah dosa telah diselesaikan. Final. Dalam 1 Korintus 6, 19-20 dikatakan bahwa Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Inilah yang disebut sebagai anugerah. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Tetapi ini bukan berarti membuat seseorang boleh berbuat sesuka hatinya. Nah, ini masalahnya. Kalau agama-agama pada umumnya kan mempersoalkan moral. Kalau bikin ini dosa, bikin ini tidak dosa. Kalau bikin minta ampun Tuhan. Kalau kita beda, sudah beres semua. Jadi kalau you minta ampun, masalahnya bukan perbuatan dosa itu saja, tapi keadaanmu yang belum seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, banyak orang Kristen yang merasa Tuhan sudah menebus dirinya, dia sudah jadi anak Tuhan, nanti mati masuk surga, pokoknya telah ditebus darah Tuhan Yesus. Dia tidak memperhatikan pertumbuhan perkembangan dirinya, di mana dia harus sempurna. Jadi apa bedanya dengan agama lain? Lebih rusak kita. Karena dia tidak teliti melihat hidupnya. Kalau dia berbuat dosa, dia berkat Tuhan mengampuni. Nah, ini jadi salah. Jadi malah rusak orang-orang Kristen ini. Kalau moral dipersoalkan dengan serius, malah lebih baik. Ini moral nggak dipersoalkan, batinnya nggak disentuh. Kalau yang benar adalah moralmu benar dulu, baru batinyamu benar. Jadi setelah Tuhan mengikul semua dosa-dosa kita tidak boleh buat hidup sesuka-suka kita. Tidak boleh kita suka-suka sendiri. Terus? Dalam Roma 6 ayat 1 dikatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tidak. Sebab seorang yang sudah ditebus telah mati bagi dosa. Iya, artinya kamu tidak boleh berbuat salah. Terus? Justru hal ini menyulitkan hidup kita di dunia ini. Nah, kita menjadi orang-orang yang berhutang. Ini berbeda dengan orang yang menolak penebusan dari korban Kristus. Merasa boleh hidup suka-suka sendiri.
Dalam hal ini jelas bahwa pengertian yang salah mengenai dosa membuat seseorang kurang militan untuk membereskan keadaan dirinya di hadapan Tuhan. Apalagi kalau ada pengharapan adanya api penyucian setelah kematian, maka usaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela menjadi cenderung tidak proporsional. Amin.